seluruh makhluk hidup di dunia. Bagi manusia, hewan dan tumbuhan, cahaya matahari adalah penerang dunia ini. Selain itu, bagi tumbuhan khususnya yang berklorofil, cahaya matahari sangat menentukan proses fotosintesis. Fotosintesis adalah proses dasar pada tumbuhan untuk menghasilkan makanan. Makanan yang dihasilkan akan menentukan ketersediaan energi untuk perkembangan tumbuhan. Kekurangan cahaya matahari akan mengganggu proses fotosintesis dan pertumbuhan. Meskipun kebutuhan cahaya tergantung pada jenis tumbuhan, selain itu kekurangan cahaya saat perkembangan berlangsung akan menimbulkan gejala etiolasi, di mana batang kecambah akan tumbuh lebih cepat namun lemah dan daunnya berukuran kecil, tipis, dan berwarna pucat atau tidak hijau. Semua ini terjadi dikarenakan tidak adanya cahaya sehingga dapat memaksimalkan fungsi auksin untuk penunjang sel-sel tumbuhan. Sebaliknya, tumbuhan yang tumbuh di tempat terang menyebabkan tumbuh-tumbuhan tumbuh lebih lambat dan kondisi relatif pendek, daun berkembang lebih lebar, lebih hijau, tampak lebih segar, dan batang kecambah lebih kokoh. Misalnya saja pada tanaman kacang hijau, kecambah sebagai salah satu bahan pangan yang kaya dengan vitamin sehingga kecambah sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia atau tubuh. Bagi orang Indonesia, tanaman kacang hijau adalah tanaman yang penting karena Indonesia terkenal dengan makanan yang bernama bubur kacang hijau, yang biasanya disantap untuk menghangatkan badan. Namun, di balik segala kegunaan pertumbuhan kacang hijau yang baik, itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah cahaya. Mengapa hal itu bisa terjadi? Mungkin sebagian orang tidak mengetahui sebabnya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi adanya pertumbuhan kecambah yang paling rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian adalah: 1. Adakah pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan kacang hijau? 2. Bagaimanakah pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman kacang hijau? 3. Bagaimanakah perbedaan tanaman kacang hijau yang diletakkan di ruang yang terkena sinar matahari secara langsung, terkena cahaya melalui celah, dan di ruang yang sangat sedikit cahayanya? Tujuan penelitian untuk mengetahui adanya pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau untuk hijau. 2. Untuk mengetahui dan membuktikan bahwa cahaya matahari berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau. 3. Untuk mengetahui dan membuktikan adanya perbedaan pada tanaman kacang hijau yang diletakkan di ruang yang terkena sinar matahari secara langsung. Pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan kacang hijau. Cahaya berpengaruh terhadap proses fotoperiodisme dan fototropesme pada tumbuhan. Fotoperiodisme merupakan respon tumbuhan terhadap periode penyinaran cahaya matahari. Fotoperiodisme pada tumbuhan dikendalikan oleh fitokrom atau Sterling B. Hendrik di daerah beriklim sedang yang mengalami 4 musim. Periode penyinaran akan bervariasi pada setiap musim. Berdasarkan respon tumbuhan terhadap periode penyinaran, tumbuhan dikelompokkan menjadi tumbuhan berhari pendek, tumbuhan berhari panjang, dan tumbuhan berhari netral. Tumbuhan berhari pendek. Tumbuhan berhari pendek merupakan tumbuhan yang berbunga jika lama pencahayaan lebih pendek dari kegelapan. Kelompok tumbuhan ini berbunga pada akhir musim panas atau musim gugur. Contohnya ester, krisan, dan dahlia. B. Tumbuhan berhari panjang. Tumbuhan berhari panjang merupakan tumbuhan yang berbunga jika lama pencahayaan lebih panjang dari kegelapan. Kelompok tumbuhan ini berbunga pada musim semi. Contohnya bayam, kentang, dan gandum. Tumbuhan berhari netral. Tumbuhan berhari netral merupakan tumbuhan yang tidak dipengaruhi oleh lama periode penyinaran. Contohnya bunga matahari, mawar, dan kapas. Banyak cahaya yang diperlukan tidak selalu sama pada setiap tumbuhan. Umumnya cahaya menghambat pertumbuhan meninggi karena cahaya dapat menguraikan auksin atau suatu hormon pertumbuhan. Hal ini dapat kita lihat pada tumbuhan yang berada di tempat gelap lebih cepat tinggi daripada tumbuhan yang berada di tempat terang. Pertumbuhan yang cepat di tempat gelap disebut etiolasi. Fototropisme merupakan respon tumbuhan berupa gerak sebagian tubuh terhadap cahaya. Contohnya gerak batang kecambah ke arah datangnya cahaya. Gerak fototropisme dipengaruhi oleh kadar hormon auksin pada ujung batang. Hormon auksin berperan dalam
Pemanjangan batang. Auksin akan hancur jika terkena sinar matahari. Pertumbuhan akan terhambat. Tumbuhan yang hidup pada tempat yang gelap akan mempunyai batang yang lebih panjang, lembek, dan kurus, serta daunnya akan kelihatan kuning pucat. Daun tanaman yang terkena cahaya lebih kecil dan mesofilnya lebih tebal dibandingkan yang sedikit mendapat cahaya. Stomata, tanaman yang terkena cahaya ukuran kecil dengan jumlah yang banyak dibandingkan yang sedikit, mendapat cahaya. Akar tanaman yang terkena cahaya lebih lebat. Pembahasan. Berdasarkan data yang kami peroleh dari hasil percobaan, dapat dilihat bahwa tinggi tanaman kacang hijau yang diletakkan di tempat gelap jauh lebih tinggi dibandingkan diletakkan di tempat terang. Namun, batang kacang hijau yang diletakkan di tempat yang terang lebih kokoh dibandingkan di tempat gelap. Simpulan. Berdasarkan hasil percobaan, dapat disimpulkan bahwa tumbuhan kacang hijau yang diletakkan di tempat gelap pertumbuhannya akan lebih cepat karena hormon auksin dapat bekerja dengan baik. Sedangkan tumbuhan kacang hijau yang diletakkan di tempat terang pertumbuhannya akan lebih lama karena sinar matahari menghambat hormon auksin.